Angin pagi berembus pelan di pinggir pantai Ancol. Laut tenang membentang luas, seperti menyatu dengan langit yang perlahan berubah warna dari kelabu ke jingga. Di antara jajaran pedagang ikan yang membuka lapak sejak subuh, ada seorang pria parubaya dengan sorot mata teduh dan langkah tenang. Namanya Junet, rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, tubuhnya kekar namun membungkuk sedikit seperti menyimpan beban masa lalu yang berat. Ia tersenyum ramah kepada setiap pembeli, membungkus ikan-ikan segar dengan daun pisang, dan menyelipkan sedikit bonus untuk ibu-ibu yang membawa anak. Tak ada yang menyangka bahwa pria bersahaja itu dulunya adalah penguasa jalanan Ancol. 10 tahun lalu, namanya disebut dengan takut di setiap sudut utara Jakarta. Junet si jangkrik neraka, dijuluki begitu karena brutal, cepat, dan tak pernah kalah dalam perkelahian. Tapi semua itu telah ia kubur dalam-dalam. Ia bertobat. Setelah satu kejadian malam berdarah yang merenggut nyawa sahabatnya, Junet meninggalkan dunia hitam. Ia mengganti pukulan dengan doa, dan pisau dengan ember ikan. Setiap hari, Junet datang ke laut lebih awal dari yang lain. Ia berbincang dengan nelayan, membantu mereka menurunkan hasil tangkapan, lalu memilih ikan terbaik untuk dijual. Ancol sekarang tenang, katanya suatu pagi kepada Pak Ujang, tetangganya sesama pedagang. Dulu gak ada yang bisa lewat sini tanpa izin, sekarang anak kecil pun bisa jualan es keliling tanpa takut. Ia tersenyum, menatap ke kejauhan, tapi di balik tatapan itu ada rasa was-was yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ancol memang berubah, tapi dunia tidak pernah benar-benar damai. Dalam sebulan terakhir, Junet merasakan sesuatu yang janggal. Wajah-wajah asing mulai bermunculan, bukan pembeli, tapi lelaki-lelaki bertubuh kekar, dengan tatapan tajam penuh ancaman. Mereka tidak belanja, mereka hanya berdiri di sudut, memperhatikan. Junet mengenali pola itu, itulah cara preman baru mengendus wilayah. Namun Junet menahan diri. Ia percaya, seseorang yang sudah tobat tak boleh terpancing emosi. Dunia lama memanggilnya seperti desahan halus di telinga, tapi ia memilih menunduk, sibuk dengan ember dan timbangannya. Ia masih bisa tidur nyenyak setiap malam. Selama tidak ada darah, tidak ada kekerasan, Junet akan tetap pada jalurnya. Suatu sore, setelah menutup lapak, Junet duduk sendiri di tepi dermaga. Ia menyulut rokok kretek, menatap matahari tenggelam seperti seorang ayah yang merindukan anaknya. Di sampingnya, sebuah kaleng berkarat berisi koin receh hasil jualan hari itu. Angin meniup pelan bajunya, seakan membisikkan kenangan lama. Ia mengingat saat dulu tubuh-tubuh bersimbah darah tergeletak di tempat yang sama, dan namanya dilulukan oleh preman-preman muda sebagai legenda jalanan. Gue udah cukup hidup di neraka, gumamnya pelan, mata masih menatap laut. Gak akan balik lagi, apapun yang terjadi. Namun dunia memang tak pernah menghargai kedamaian milik orang seperti Junet. Satu luka kecil saja bisa membuka luka lama yang belum sembuh. Dan Junet, tanpa ia sadari, sedang berada di ambang ujian terbesar dalam pertobatannya, ujian yang tak datang dari masa lalu, tapi dari preman-preman asing yang mengira Ancol tak bertuan. Pagi itu langit Ancol mendung. Awan kelabu menggantung berat seolah menahan hujan dan rahasia sekaligus. Junet seperti biasa membuka lapaknya lebih awal, menata ikan di atas es batu, menyapa tetangga dengan senyum hangat. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan keresahan yang tak bisa lagi diabaikan. Ada sesuatu yang berubah. Udara pagi tak lagi terasa tenang, terlalu banyak mata yang memperhatikan, terlalu banyak langkah yang terdengar berat di jalanan. Dan benar saja, saat matahari baru menampakkan bayangnya di permukaan laut, seorang pria asing mendekati lapaknya. Tubuhnya tinggi, berjaket kulit gelap, tatapannya dingin seperti batu karang. Di lehernya tergantung rantai besi kecil, dan tangannya menggenggam rokok yang belum dinyalakan. Ia berhenti tepat di depan meja Junet, menatap tanpa basa-basi, lalu menyeringai sambil berkata, "Bang, lo dagang di sini bayar nggak?" Junet tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu, mengamati geraknya, dan mendapati bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar pengganggu biasa. Ia tahu bahasa tubuh preman. Ia tahu tatapan yang dipaksa berwibawa. Junet menarik napas, lalu membalas dengan tenang, "Dari dulu nggak pernah ada yang minta bayar buat dagang di sini." "Lo siapa? Ada aturan baru, Bang," kata pria itu sambil menyeringai lebih lebar. "Gue Robi. Sekarang semua pedagang di sini mesti setor, buat keamanan. Mulai hari ini." Tangannya menepuk-nepuk meja Junet, seakan menandai wilayah. Beberapa pedagang lain hanya bisa memperhatikan dari jauh,
takut ikut terseret. Mereka tahu siapa Junet, tapi mereka juga tahu bahwa Junet yang sekarang bukan Junet yang dulu, atau setidaknya mereka berharap begitu. Junet berdiri perlahan, tinggi tubuhnya membuat Robi harus sedikit mendongak. Namun Junet tidak mengangkat suara, tidak pula mengancam. Ia hanya menatap dalam-dalam mata Robi dan berkata lirih, "Gue gak takut lo. Tapi gue juga gak nyari ribut. Ambil ini," katanya sambil menyodorkan 2 lembar 50 ribuan. "Bilang sama bos lo, ini sekali ini aja. Jangan balik lagi." Robi menyambut uang itu dengan ekspresi puas, tapi ia juga tahu tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang menahan diri. Tatapan macan yang memilih tidur, bukan karena takut, tapi karena tak ingin ada yang mati hari itu. "Sip, Bang. Gitu dong," kata Robi, lalu berbalik pergi sambil tertawa pendek. Suara sepatu bootnya menghantam aspal dengan keras, langkah kemenangan, setidaknya menurutnya. Junet duduk kembali, diam, tak menyentuh apapun selama 5 menit. Dalam diamnya, ia merasa harga dirinya terkoyak. Bukan karena uang itu, bukan karena diintimidasi, tapi karena ia telah membiarkan seseorang memperlakukan Ancol seolah milik siapapun. Dahulu, bahkan polisi pun segan lewat tanpa menyapa. Kini ia hanya diam, seperti orang biasa. Seperti bukan siapa-siapa. Dan itu menyakitkan, bukan karena egonya, tapi karena ia tahu, jika ia diam terlalu lama, Ancol akan jadi ladang pemalakan. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya dirinya yang akan menderita, tapi para pedagang kecil, para ibu yang jual nasi uduk, anak-anak penjual es lilin, semua yang dulu pernah ia jaga. Junet menatap laut yang kini tak lagi terasa teduh. Dalam dirinya, badai kecil mulai membentuk gelombang. 3 hari berlalu sejak Robi mengambil uang dari Junet. Ancol tampak berjalan seperti biasa, tapi Junet tahu kedamaian itu palsu, seperti ombak tenang sebelum tsunami. Setiap hari ia terus waspada, menatap ke arah jalan masuk terminal, mencari tanda-tanda bahwa semuanya belum selesai. Dan benar saja, di hari keempat, ketika matahari baru saja beranjak naik, seorang pria lain datang. Tubuhnya besar, penuh tato, wajahnya bopeng, dan langkahnya lambat namun mengancam. Namanya Gendon. Junet langsung tahu dari gaya jalannya bahwa yang satu ini lebih buruk dari Robi. Gendon tak banyak bicara, ia langsung menyibak kerumunan, menghampiri lapak Junet, dan melemparkan bungkus rokok kosong ke meja ikan. "Mana setoran hari ini?" tanyanya dengan suara serak. "Dengar-dengar lo udah setor kemarin, berarti sekarang udah resmi. Lo bagian dari kita." Ia tertawa kecil, suara tawa yang lebih mirip geraman binatang daripada manusia. Para pedagang lain membeku. Suasana pasar mendadak seperti dikurung kabut dingin. Junet memandangi bungkus rokok itu sejenak, lalu memungutnya pelan dan meletakkannya di pinggir meja. Ia menatap Gendon. Kali ini lebih dalam dari saat ia menatap Robi. Tak ada rasa takut, hanya luka batin yang mulai menganga. "Gue udah kasih kemarin. Gue bukan bagian dari siapa-siapa. Ancol bukan punya lo," katanya tenang, tapi nadanya getir, seperti abu dari bara yang nyaris padam. Gendon tertawa lebih keras. "Lo pikir ini tentang siapa punya apa? Ini tentang siapa yang kuat, Bang. Dan yang kuat sekarang bukan lo lagi. Junet udah jadi sejarah," katanya. "Yang sekarang cuma pedagang ikan yang takut dipalak." Kalimat itu menusuk. Beberapa pedagang yang mendengar menunduk, tak berani menatap Junet, mereka tahu itu bukan kata-kata biasa, itu penghinaan. Junet masih diam, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih keras. Ia menahan tangan kanannya yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena keinginan memukul yang semakin sulit dikendalikan. Ia menggenggam erat sisi meja, merasakan urat-urat di lengannya menegang. "Gue kasih lo waktu 3 detik buat jalan pergi dari sini," gumam Junet lirih. Namun Gendon malah maju. Ia menyenggol timbangan Junet hingga jatuh ke tanah. Ikan-ikan segar berserakan di kaki para pembeli. "Lo ngancam gue?" tanyanya dengan nada mengejek. Bang Junet yang legendaris sekarang ngitung sampai 3. Semua mata kini tertuju pada mereka. Bahkan angin pun terasa berhenti. Pasar menjadi panggung, dan Junet sadar, ini bukan soal dirinya lagi, ini tentang harga diri semua orang di Ancol. 1, 2, 3. Tapi Junet tidak bergerak. Ia memilih membiarkan Gendon pergi. Gendon tertawa keras, meludah ke tanah, lalu berjalan menjauh sambil berkata, "Besok setor 2 kali lipat. Kalau gak, lo gue hajar depan orang-orang lo."
Para pedagang menatap Junet dengan tatapan tak percaya. Ada yang kecewa, ada yang sedih, bahkan ada yang mulai meragukannya. Junet diam, membungkuk perlahan, mengumpulkan ikannya satu persatu dalam keheningan yang lebih menyakitkan daripada pukulan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia tobat, Junet merasa kalah. Bukan karena dipalak, tapi karena ia membiarkan sesuatu yang ia cintai diinjak-injak. Dan ia tahu, jika ini terus berlanjut, maka yang akan mati bukan hanya nama Junet, tapi juga harga diri seluruh Ancol. Langit Ancol kembali mendung, tapi kali ini bukan hanya awan yang berat, dada Junet jauh lebih sesak dari sebelumnya. Sejak Gendon merusak lapaknya, Junet menjadi bahan bisik-bisik para pedagang. Ada yang mulai mempertanyakan keberadaannya. Katanya dia dulunya penguasa Ancol, kok diem aja? Bisik seorang pedagang sayur. Kalimat itu terdengar pelan, tapi menusuk hati Junet lebih dalam dari pisau. Ia tidak marah, hanya semakin hening. Dan dalam keheningan itulah amarahnya tumbuh diam-diam seperti api dalam sekam. Hari itu, Junet datang lebih pagi dari biasanya. Ia menata ikannya dengan rapi, membungkus setiap potong dengan plastik bersih. Tapi di balik gerakannya yang teratur, matanya terus melirik ke arah jalan masuk pasar. Ia tahu, hari ini pasti datang. Bukan hanya firasat, ini insting. Dan insting Junet, meski sudah lama terkubur, belum pernah salah. Dan benar saja, ketika jam menunjukkan pukul 9, sebuah mobil tua berwarna hitam berhenti di pinggir pasar. Dari dalamnya turun 3 pria bertubuh kekar, berpakaian serba gelap, dan berwajah asing. Di antara mereka, satu orang yang paling muda memegang pentungan kayu yang dibalut isolasi hitam. Mereka tak berbicara, hanya langsung menuju lapak Junet dan mulai berdiri di sana seperti penjaga kematian. "Bang," kata salah satu dari mereka, pendek, datar, dan dingin. "Hari ini naik 2 kali lipat," kata Gendon, "lo telat setor. Dan sekarang kita yang megang sini." Junet menatap mereka satu-satu. Tidak ada wajah yang ia kenali. Ini bukan lagi soal preman Ancol. Ini invasi, penjajahan. Mereka datang dari luar, membawa aturan mereka sendiri, dan memperlakukan tanah ini seolah tak punya sejarah. Junet berdiri pelan, wajahnya tetap datar, tapi matanya berubah. Ada sorot yang dulu hanya muncul saat ia masih menguasai jalanan. Tapi ketiganya tak mengenali itu. Mereka pikir yang mereka hadapi hanyalah pedagang tua. Salah satu dari mereka menyenggol meja Junet dengan sengaja. "Cepat, sebelum kami yang ambil sendiri." Lalu mereka menertawakan Junet di depan semua orang. Saat itulah seorang bocah kecil datang, Rico, penjual es lilin yang sering ditraktir Junet. Anak itu memeluk plastik es dan menatap para preman dengan takut. Salah satu preman mendorongnya hingga jatuh, esnya berserakan. Junet menahan napas. Anak itu meringis, lututnya berdarah. "Maaf, Om, saya cuma lewat," ucapnya pelan. Tapi preman itu malah menendang ember esnya sambil tertawa. Junet melangkah maju dan menunduk untuk memungut es itu, tapi tangannya bukan gemetar karena lemah, tangannya bergetar karena bara dalam dadanya sudah menyala. Ia memungut satu es yang pecah, lalu menatap Rico. "Gak apa-apa ya, Ko. Nanti Om beliin lagi yang baru," katanya lembut. Tapi suaranya berubah saat menoleh ketiga preman itu. "3 kali. Kalian palak gue 3 kali. Dan kalian sentuh anak kecil." Hening menyelimuti pasar. Semua yang hadir menahan napas. Junet berdiri tegak, lebih tinggi dari bayangan siapapun. "Besok," katanya, suaranya rendah tapi menggetarkan. "Gue gak akan diem lagi." Pagi itu, langit Ancol cerah, tapi hati Junet gelap. Suasana pasar ramai seperti biasa, tapi di dalam diri Junet ada gejolak yang tak bisa lagi dibendung. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Rico yang jatuh, darah di lutut kecilnya, dan tawa preman-preman biadab itu terus menghantui benaknya. Junet tahu, dirinya bukan lagi pria yang sama seperti seminggu lalu. Sesuatu yang telah lama ia kubur, kini menggeliat, bangkit dari tidur panjang. Rico tak datang pagi itu. Biasanya bocah itu sudah berkeliling pasar sejak subuh, membawa ember es lilin dan suara tawanya yang khas. Junet mencarinya ke penjuru pasar, tapi tak menemukannya. Hingga seorang pedagang kue mendekat pelan, berbisik lirih, "Kok Rico dibawa preman itu, Bang? Semalam dia diseret ke gudang kosong di belakang pasar." Mereka bilang buat pelajaran karena ngerecokin urusan orang besar. Junet tak menjawab, tubuhnya mematung.
Tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Dadanya naik turun, seperti perut binatang buas yang menahan raungannya. Ia berjalan perlahan, meninggalkan lapaknya tanpa sepatah kata. Tak ada satupun yang berani menahan. Semua orang tahu, hari itu bukan hari biasa. Langkah kaki Junet menuntunnya ke sebuah gudang tua yang dulu jadi tempat penyimpanan ikan. Pintu senyap karatan, dan dari dalam terdengar suara tawa kotor dan umpatan. Saat Junet membuka pintu, cahaya pagi menembus kegelapan ruangan itu, dan di sana, ia melihat Riko. Bocah itu duduk di sudut ruangan, wajahnya lebam, pipinya sobek, dan satu matanya nyaris tertutup karena bengkak. Di depannya, dua preman duduk santai, merokok, sambil menendang-nendang kaleng kosong ke arah anak itu. "Apa lo pikir kami main-main? Hah? Dasar bocah sialan," bentak salah satu dari mereka, sebelum sempat menoleh ke arah pintu. Tapi saat melihat sosok Junet berdiri di sana, mereka terdiam. Senyap seketika, mereka mencoba berdiri, salah satunya bahkan mengambil batang besi. "Woi, lo mau apa ke sini? Mau ikut anak ini?" Junet melangkah masuk tanpa suara. Tatapannya dingin seperti laut di malam badai. Ia tidak menjawab, ia hanya berjalan pelan, mengangkat kaleng kosong yang tadi ditendang, dan meletakkannya perlahan di samping kaki Riko. Bocah itu menangis pelan, bibirnya gemetar. Om Junet, diam di situ, Ko," bisik Junet lembut, tapi nadanya membuat udara di ruangan itu menegang. Ia lalu menatap dua preman itu. "Gue udah kasih kalian kesempatan 3 kali, tapi kalian gak cukup puas sampai harus nyentuh anak kecil." Tak ada jawaban, hanya tubuh yang mulai mundur perlahan. Tapi terlambat, dalam hitungan detik, Junet bergerak. Gerakannya seperti bayangan, cepat, tenang, dan mematikan. Tangan kirinya menghantam dada yang satu hingga terlempar ke dinding, sedangkan yang lain mendapat bogem mentah tepat ke wajah, tulang hidungnya patah seketika. Tak ada teriakan, hanya dentuman dan suara tubuh yang ambruk. Junet berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, matanya merah. Ia menatap kedua tubuh yang terkapar, lalu berlutut di samping Riko. "Selesai, Ko. Maaf ya, Om telat." Malam menjelang dengan sunyi yang ganjil. Ancol seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di rumahnya yang sederhana, Junet duduk di lantai kayu yang dingin, memandangi sebuah peti besi tua yang sudah lama tersembunyi di bawah dipan. Tangan kirinya masih membalut luka bekas perkelahian siang tadi, tapi yang lebih perih adalah luka di hatinya. Riko sudah ia antar pulang dengan selamat, tapi air mata bocah itu masih membekas di pikirannya. Bukan hanya karena rasa kasihan, tapi karena rasa bersalah. Junet membuka peti itu perlahan, seperti membuka kenangan yang sudah lama ia kunci rapat. Di dalamnya ada jaket kulit hitam yang dulu selalu ia kenakan saat memimpin jalanan. Ada sarung tangan tua, masih berbau keringat dan darah. Dan ada pisau belati pendek, bersarung kulit hitam dengan inisial, JN, yang terukir pudar di gagangnya. Ia mengangkat satu persatu, meraba benda-benda itu seolah menyentuh masa lalu. Matanya berkaca, bukan karena bangga, tapi karena getir. "Gue udah pengen lupa semua ini, tapi mereka gak kasih gue pilihan," gumamnya pelan. Di meja, sebuah cermin kecil memperlihatkan wajah Junet, penuh keriput, tapi sorot matanya kembali tajam. Sorot mata yang dulu membuat orang-orang menunduk tanpa diperintah. Junet menatap dirinya sendiri lama, lalu tertawa kecil. Tawa getir, "Ternyata lo belum mati, Net. Lo cuma tidur terlalu lama," katanya pada bayangannya sendiri. Ia tahu, sekali ia keluar dari jalur ini, tak ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, terlalu banyak yang harus dilindungi. Malam itu Junet tak tidur. Ia keluar rumah mengenakan jaket lamanya, sarung tangan kulit sudah terpasang. Ia menyusuri pasar dalam gelap, berjalan menyendiri di antara gang dan lorong yang pernah menjadi medan tempurnya. Di sudut tertentu, orang-orang mulai mengenali sosoknya. Beberapa preman lokal yang dulu anak buahnya menatap dari kejauhan, tak berani menyapa. Bahkan udara pun berubah saat Junet melangkah, lebih dingin, lebih tegang. Salah satu mantan anak buahnya, Jampang, seorang preman tua yang kini jualan rokok eceran, memberanikan diri mendekat. "Bang, beneran Bang Junet?" tanyanya dengan suara bergetar. Junet hanya mengangguk. "Lo balik," lanjutnya pelan. Junet menatapnya dalam, lalu menjawab tegas, "Ancol udah kelewat kotor, Jam. Gue gak bisa diem lagi."
Sekarang saatnya bersihin semua. Berita tentang kemunculan kembali Junet mulai menyebar seperti angin laut, cepat, tajam, dan membuat bulu kuduk merinding. Para preman luar yang kini merasa berkuasa mulai bertanya-tanya, siapa Junet sebenarnya? Dan mengapa tiba-tiba semua preman tua Ancol yang selama ini pasif, mulai berkumpul diam-diam? Mereka tak tahu, bahwa macan tua yang mereka ganggu, sudah bangkit, dan kali ini tak akan sekadar menggertak. Di atas jembatan tua yang menghadap ke laut, Junet berdiri sendiri. Tangannya menggenggam besi pagar yang berkarat, wajahnya menatap gelap malam tanpa takut. Gue gak balik buat jadi raja, gue balik buat bersihin rumah gue, gumamnya lirih. Di kejauhan, lampu-lampu kota bekerlap-kerlip seperti bintang. Tapi bagi Junet, malam itu bukan untuk indah-indahan, malam itu adalah awal perang yang sebenarnya. Subuh belum menyingsing, tapi Junet sudah berdiri di tengah pasar Ancol, tepat di depan lapaknya yang kini kosong. Jaket kulitnya berkibar ditiup angin pantai, wajahnya membatu seperti patung perlawanan. Satu persatu para pedagang mulai datang, awalnya ragu, lalu perlahan mulai mendekat. Mereka melihat Junet bukan sebagai pedagang ikan, tapi sebagai sosok yang dulu pernah mereka andalkan, dan kini kembali berdiri sebagai tameng. Junet mengangkat tangannya, memberi isyarat diam. Seketika pasar menjadi sunyi. Tak ada suara tawar-menawar, tak ada suara gerobak. Semua mata tertuju padanya. Gue diem 3 kali, suara Junet terdengar serak tapi mantap. Gue kasih mereka kesempatan. Tapi yang mereka lakukan malah nendang bocah, pala ibu-ibu, dan hancurin tempat ini. Ancol bukan tempat buat preman luar. Ancol, rumah kita. Seorang ibu penjual lontong sayur mulai menangis pelan. Di sebelahnya, Pak Ujang menggenggam topi lusuhnya sambil menunduk. Mereka ingat, dulu saat Ancol keras, Junetlah yang menjaganya dari preman luar, polisi bengis, bahkan preman internal yang haus kuasa. Ia mungkin kasar, tapi ia adil. Ia mungkin keras, tapi tak pernah menyentuh yang lemah. Gue gak balik buat jadi raja, lanjut Junet. Gue balik karena kalian semua takut. Karena mereka bikin kalian tunduk. Karena anak-anak gak bisa dagang lagi. Ini bukan soal gue, ini soal kita semua. Kalau hari ini kita diam, besok kita bukan pedagang, tapi budak. Suara Junet meninggi, dan mulai terdengar gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Jampang maju perlahan, berdiri di samping Junet. Gue ikut, bang, gue udah tua, tapi tangan gue masih bisa neken batang besi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa preman tua lain ikut melangkah. Ada Bekir, ada Tompel, ada Denny Capung yang dulu sempat ditusuk demi membela Junet. Mereka datang satu persatu, bukan karena takut, tapi karena ingat siapa Junet sebenarnya. Junet menatap mereka, satu persatu. Gue gak minta lo semua ribut, tapi gue butuh saksi. Kalau malam ini ada yang datang lagi, gue yang maju. Tapi kalian harus tahu, kalau gue jatuh, kalian harus bangkitin yang lain. Jangan kasih mereka nginjek kita lagi. Angin laut meniup keras, tapi suara Junet tak bergeming. Ia sudah seperti dinding, tegak, kokoh, tak bisa didorong mundur. Di kejauhan, ada suara motor mendekat. Beberapa pedagang panik, tapi Junet mengangkat tangannya. Biarin, gue yang hadapi. Motor itu hanya lewat, tapi semua yang melihat tahu, mata-mata preman luar sudah memantau. Dan setelah hari ini, mereka pasti datang lebih banyak, lebih siap, lebih bengis. Tapi Junet tidak gentar. Ia berdiri tegap, matanya tajam menembus kabut pagi. Hari itu, pasar Ancol tak lagi merasa sendiri. Hari itu, warga tahu, macan tua telah kembali menjaga sarangnya. Dan Ancol, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, punya harapan untuk bangkit kembali. Malam itu turun hujan tipis di Ancol. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang kelam, seolah memberi peringatan bahwa darah akan tumpah malam ini. Junet duduk di bangku kayu di depan lapaknya, sendirian, mengenakan jaket kulitnya yang sudah basah. Di balik ketenangannya, dadanya bergemuruh. Ia tahu mereka akan datang malam ini. Bukan firasat, tapi kepastian. Karena kekuasaan yang terganggu, selalu membalas dengan kekerasan. Sekitar pukul 11 malam, suara motor terdengar menggema dari arah gerbang belakang pasar. 6 motor masuk tanpa lampu, lalu berhenti di tengah jalan. Dari atas motor turun 9 orang bertubuh kekar, sebagian membawa kayu, rantai, dan bahkan besi panjang. Wajah-wajah asing,
penuh kebencian dan keangkuhan. Di antara mereka, berdiri Robi, preman pertama yang pernah memalak Junet, kini kembali dengan bala bantuan. "Junet, keluar lo kalau masih berani!" teriak Robi sambil menghentakkan rantai ke gerobak kosong. Suara dentuman besi menggema ke seluruh pasar. Beberapa warga mengintip dari balik warung dan lapak, tubuh mereka gemetar, tapi tak satu pun berani lari. Karena malam ini bukan hanya milik ketakutan. Malam ini adalah malam ujian, apakah mereka bisa melawan, atau selamanya jadi korban. Junet berdiri perlahan, langkahnya tenang seperti angin laut sebelum badai. Ia berjalan ke tengah pasar, langsung ke arah kelompok itu. Tak ada satupun dari warga yang ikut. Junet tidak butuh bala bantuan. Ia cukup dengan dua tangan, satu hati yang marah, dan harga diri yang tak bisa dibeli. "Gue di sini, Robi. Lo nyari gue, lo dapat gue," ucapnya lirih, tapi suaranya membelah udara seperti pisau tajam. Salah satu preman maju duluan, membawa besi panjang dan senyum mengejek. "Tua begini masih sok jago," katanya sebelum berlari menyerang. Tapi dalam sepersekian detik, Junet menghindar, menangkap lengan lawannya, dan memutar badan preman itu ke tanah. Terdengar suara krek keras saat tulang bahunya patah. Jeritan membelah hujan. 5 detik kemudian, satu tubuh sudah tergeletak tak berdaya. Kemarahan meledak. 3 preman menyerbu bersamaan. Tapi Junet bergerak seperti bayangan yang dilatih oleh malam-malam berdarah di masa lalu. Tendangan, pukulan, bahkan hantaman batu pasar ia manfaatkan. Satu kepala dibenturkan ke tiang, satu lagi dihantam ke tumpukan keranjang, sisanya merangkak mundur dengan wajah bersimbah darah. Mereka datang sebagai serigala, tapi kini berjatuhan seperti domba. Tersisa Robi dan 2 orang lainnya yang mulai ragu. Robi memaki, mencoba menutupi ketakutan di wajahnya. Tapi Junet mendekat, matanya menyala seperti bara. "Lo pikir Ancol tempat main-main? Gue udah bilang, ini rumah gue." Junet melompat ke arah Robi, menghantam wajahnya dengan satu pukulan telak. Robi terjatuh, hidungnya patah, bibirnya pecah. Darah bercampur hujan membentuk genangan merah di tanah pasar. Malam itu, 9 orang tumbang. Tak ada yang mati, tapi semua terluka parah, dan lebih dari fisik, yang hancur adalah nyali mereka. Junet berdiri di tengah puing-puing pasar, napasnya berat, tubuhnya penuh lumpur dan darah, tapi matanya tegak seperti batu karang. Dari balik tenda-tenda pasar, warga mulai keluar satu-satu, menatap Junet, kali ini dengan harapan, bukan rasa kasihan. Ancol mulai kembali bernafas. Kabar tentang 9 preman yang dihajar seorang diri oleh Junet menyebar lebih cepat dari angin laut Ancol. Dalam waktu 2 hari, pasar menjadi bahan perbincangan di banyak tongkrongan jalanan. Nama Junet, yang dulu nyaris tenggelam di telan masa lalu, kini disebut lagi dengan nada gentar. Tapi tidak semua mendengar dengan hormat. Di balik gang-gang sempit, beberapa pemimpin preman dari wilayah luar berkumpul dalam diam. Harga diri mereka diinjak, dan bagi mereka, itu adalah tantangan perang. Di sebuah gudang tua dekat pelabuhan Tanjung Priok, 5 preman besar dari luar Ancol duduk melingkar. Ada Jerry dari Cilincing, Bram dari Rawabadak, Mando dari Pluit, Andra dari Muara Baru, dan tentunya Robi, yang datang dengan wajah masih lebam, penuh amarah dan dendam. "Lo semua tahu, si tua bangka itu udah kelewat batas. Dia bikin kita semua kelihatan lemah," ujar Robi dengan suara parau. Kepalan tangannya berdarah karena menghantam dinding sejak tadi. Jerry mengangguk sambil menghembuskan asap rokoknya. "Kalau kita biarin, yang lain bakal mikir kita udah nggak bisa jaga wilayah." Lalu Bram menambahkan dengan mata menyipit, "Gue setuju. Kita gabungin anak buah, kita sikat rame-rame. Ancol itu bukan milik Junet. Kita rebut malam minggu ini." Mereka semua mengangguk. Tak ada yang menyadari, keputusan itu adalah titik balik, awal dari tumpahan darah yang jauh lebih besar. Di Ancol, suasana mulai berubah. Warga yang kemarin mulai berani tersenyum kini kembali waspada. Mereka melihat gerakan-gerakan asing di sekitar pasar. Orang-orang tak dikenal duduk di warung, pura-pura beli kopi, tapi mata mereka terus mengawasi. Junet tahu, ia bukan orang bodoh. Ia tahu balas dendam itu sedang disusun. Ia hanya duduk di sudut pasar, menajamkan parang tuanya, menunggu badai datang lagi. Malam demi malam dilalui dalam kewaspadaan. Tapi malam itu, malam minggu yang telah ditentukan, langit tampak gelap seperti lembaran kematian. Belasan motor masuk ke Ancol tanpa suara,
bannya dilapisi kain agar tak terdengar. Di belakang mereka, puluhan preman dengan pakaian serba gelap berjalan pelan, senjata di tangan, raut wajah siap membantai. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk mengakhiri hidup Junet. Namun di sudut pasar, Junet sudah berdiri, seolah tahu waktu kedatangan mereka. Ia mengenakan jaket lamanya, yang dulu pernah menyaksikan dia membantai puluhan orang dalam satu malam, dan menggenggam parang yang diasahnya sendiri. Jadi ini jawaban kalian, gabungan preman dari luar cuma buat satu orang tua. Suaranya tenang, tapi nadanya menyayat malam. Dari balik kerumunan preman, Jerry maju dengan senyum sinis. Lo pahlawan sekarang, lo pikir bisa kalahin kami semua sendirian. Junet menatapnya lama, lalu mengangkat bahunya. Gue nggak peduli menang atau kalah. Tapi malam ini, satu hal yang pasti, gue nggak akan biarin lo semua keluar dari Ancol berdiri. Dan malam itu, tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Suara jeritan dan dentuman besi menggema di tengah pasar. Ancol kembali menjadi ladang perang. Tapi satu hal yang belum diketahui musuh-musuh Junet, bahwa di dalam diri pria tua itu, masih menyala api lama yang belum padam. Api dari penguasa jalanan yang pernah ditakuti seantero utara Jakarta. Malam itu, udara di Ancol serasa menahan napas. Cahaya dari lampu jalanan redup, berkelip-kelip seperti tahu bahwa malam ini akan jadi saksi sejarah kelam yang takkan terlupa. Jeritan pertama terdengar saat Junet menebas leher salah satu preman yang nekat maju dengan besi panjang. Darah muncrat mengenai wajah Junet, namun ia tak berkedip. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang selama ini ditahan meledak sekaligus. 5 orang menyerbu dari arah kanan, tapi Junet melompat seperti harimau tua yang kembali ke habitatnya. Sebilah parang terjun ke pundak musuh, satu lagi terkapar dengan dagu pecah oleh hantaman lutut Junet. Lo pikir Ancol ini milik lo semua? Raung Junet, suara tuanya menggema, membuat sebagian dari preman gabungan mulai ragu melangkah. Mereka tak melihat lelaki tua, mereka melihat legenda jalanan yang dulu pernah hilang tanpa jejak. Namun mereka bukan anak baru, dan jumlah mereka bukan 1-2. Jerry berteriak, menyuruh semua anak buah menyerbu serentak. Pasar malam berubah jadi medan perang, barang dagangan beterbangan, suara pecahan kaca dan logam saling bersahut. Tapi Junet seperti kesetanan, tangannya tak berhenti mengayun, tubuhnya bergerak seperti penari kematian. Satu demi satu, lawan jatuh. Tak hanya terluka, tapi banyak yang mati. Darah membanjiri lantai pasar. Di antara jeritan dan debu, suara napas Junet masih terdengar, teratur, penuh determinasi. Robi mencoba menyerang dari belakang, menusukkan pisau ke arah perut Junet. Tapi Junet menangkap tangannya, membanting tubuh Robi ke gerobak sayur hingga kayunya hancur. Gue udah tobat, tapi kalian yang bikin gue bangkit lagi, katanya lirih, sebelum menghantam dada Robi dengan hantaman telak yang mematahkan tulang rusuk. Di sudut pasar, beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan menutupi mulut mereka, antara takut dan kagum. Mereka melihat seorang lelaki tua, melawan puluhan orang sendirian, bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena dia sudah muak ditindas, muak wilayahnya dikotori oleh darah kotor para preman luar. Junet bukan pembela kebenaran, dia cuma penjaga tanah tempat dia pernah berdiri sebagai raja, dan tak ada yang boleh merampasnya lagi. Setelah 1 jam pertarungan brutal, hanya tersisa tubuh-tubuh yang terkapar dan napas berat Junet. Beberapa preman tersisa lari terbirit-birit meninggalkan senjata mereka. Jerry, dengan tubuh penuh luka, berusaha bangkit. Tapi Junet menghampirinya pelan, menyeret parangnya yang kini berubah warna menjadi merah tua. Gue kasih lo hidup, tapi lo sebarin kabar ini ke luar sana. Siapapun yang ganggu Ancol lagi, bakal ngalamin malam kayak gini, ucapnya dingin. Jerry hanya bisa mengangguk dengan gemetar sebelum kabur seperti anjing kalah. Junet berdiri di tengah pasar, menatap langit yang masih gelap. Tubuhnya luka di sana-sini, napasnya mulai berat, tapi ia berdiri. Di balik tubuh renta itu, masih ada jiwa penguasa yang belum selesai. Ancol malam itu jadi saksi, amarah Junet telah membakar habis semua yang berani mengusik. Dan saat fajar perlahan menyibak langit, Ancol kembali sunyi. Hanya darah dan puing-puing yang tersisa. Tapi warga tahu, mereka aman. Untuk sementara, selama Junet masih berdiri, tak akan ada yang berani lagi menginjakkan kaki dengan niat jahat di tanah yang pernah dia kuasai, dan kini telah ia rebut kembali dengan darah dan nyawa.
Berita tentang pembantaian di Ancol menyebar seperti api menyambar jerami kering. Dalam hitungan jam, nama Junet kembali menggema, tak hanya di Jakarta, tapi juga sampai ke telinga para pemain lama, mereka yang dulu pernah berdiri sejajar, atau bahkan di bawah kaki Junet saat dia masih berjaya. Salah satu yang paling geram adalah Rambo Keling, preman dari Bekasi yang dulu pernah dipermalukan Junet di tengah pasar karena berani memalak warung pecel lele. Rambo Keling sudah lama memendam dendam. Luka di pipinya yang membentuk garis panjang adalah hadiah dari parang Junet 12 tahun lalu. Sejak saat itu, ia bersumpah akan membalaskan dendam. Namun, ketika Junet menghilang dan memilih tobat, Rambo merasa kehilangan tujuannya. Tapi kini, mendengar Junet kembali mengamuk dan membantai puluhan preman luar, api dendam itu menyala lagi, lebih panas, lebih membara. Di markasnya yang tersembunyi di kolong tol Cikunir, Rambo mengumpulkan pasukannya. "Kita gak bisa diam, bro," katanya dengan suara serak penuh kemarahan. "Ancol itu harus dibuka, jadi lahan buat semua. Si Junet itu udah basi, udah seharusnya dikubur hidup-hidup." Para preman muda, yang tak mengenal langsung nama Junet, hanya mengangguk. Mereka belum tahu siapa yang akan mereka hadapi. Bagi mereka, Junet hanyalah lelaki tua yang sedang cari panggung, mereka belum tahu bahwa mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Sementara itu di Ancol, Junet duduk sendirian di bangku kayu dekat warung kopi yang sepi. Luka-lukanya sudah dibalut, tapi nyeri di dadanya bukan karena tusukan atau pukulan, melainkan karena ia tahu, ini baru permulaan. Ia bisa merasakan ada yang lebih besar sedang datang. Angin laut yang malam itu berhembus pelan, seolah membisikkan bahwa darah belum selesai tumpah di tanah ini. Junet menatap lautan gelap di kejauhan, lalu bergumam pelan, "Kalau memang harus mati, gue mati di tanah gue sendiri." Dari jauh, Bu Wati, pemilik warung kopi, menghampirinya dengan cemas. "Net, apa nggak sebaiknya lo pergi aja? Ini semua bisa nambah parah." Tapi Junet hanya tersenyum kecil, pahit. "Gue udah pernah lari, Bu, dan lihat apa yang terjadi. Mereka datang, mereka rusak semuanya. Nggak ada tempat buat sembunyi sekarang." Matanya menatap lurus, seperti telah membuat keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Di sudut lain kota, seorang lelaki misterius sedang mendengarkan siaran berita radio dari dalam mobil tuanya. Ia tersenyum samar saat mendengar nama Junet disebut. Tangannya yang dipenuhi tato mengepal pelan. Lelaki itu adalah Kaisar Wiro, musuh terbesar Junet di masa lalu, yang selama ini disangka sudah mati dalam penyergapan polisi di Tanjung Priok. Namun, malam ini, suara Junet dari masa lalu memanggilnya kembali dari kegelapan. Kaisar Wiro mematikan radionya, lalu menyalakan rokok. Asapnya mengepul, mengaburkan wajah penuh luka lama. "Kalau Junet sudah kembali, artinya waktunya sudah tiba," gumamnya pelan. Ia menatap ke arah langit Jakarta yang kelam, lalu menyalakan mesin mobil. Perang belum selesai, dendam lama sedang bangkit, dan darah yang akan tumpah belum seberapa dibanding badai yang akan datang. Langit Jakarta semakin muram, awan hitam menggantung di atas Ancol, seolah tahu badai akan segera pecah. Malam itu, pelabuhan tua yang biasa dipenuhi suara nelayan, berubah jadi tempat sunyi dengan hawa mencekam. Dari kejauhan, suara deru mobil tua terdengar mendekat, pelan tapi pasti, seperti guntur yang sedang menahan amarahnya. Mobil itu berhenti di ujung dermaga, pintunya terbuka, dan dari dalam keluar sosok yang membawa aroma kematian. Kaisar Wiro telah tiba. Tubuhnya masih tegap meski usia sudah menghampiri setengah abad. Bekas luka menggores lehernya seperti kaligrafi dendam. Tatapan matanya tajam, dingin, dan penuh kemarahan yang sudah lama dikubur. Ia berdiri menatap ke laut, mengingat masa ketika Ancol adalah panggung pertarungan antara dirinya dan Junet, dua nama besar yang dulu menguasai Jakarta bagian utara. Wiro tahu, ini bukan sekadar tentang preman-preman luar atau lahan kekuasaan, ini tentang sejarah yang belum selesai. Di sebuah bangunan tua yang tak lagi terurus, Junet berdiri menatap dinding kusam penuh coretan masa lalu. Tangannya meraba bekas-bekas pisau yang pernah tertancap di sana, saksi bisu dari pertempuran berdarah bertahun-tahun silam. Hatinya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena sebuah nama muncul kembali di telinganya, Wiro. Ia tahu, jika Wiro benar-benar kembali, maka pertarungan ini bukan hanya tentang harga diri, tapi hidup dan mati. Sementara itu, Rambo Keling dan anak buahnya mulai bergerak menuju Ancol. Dengan jumlah hampir 100 orang,
mereka yakin malam ini akan jadi akhir dari Junet. Namun mereka tak tahu, di balik gelapnya lorong-lorong pelabuhan, Kaisar Wiro juga sedang menyiapkan dirinya, bukan untuk membantu, bukan untuk memihak, tapi untuk menghabisi semua. Ancol harus bersih. Kali ini, gak ada yang hidup dari masa lalu, bisik Wiro sambil menajamkan belatinya yang legendaris. Junet duduk diam di sebuah gudang tua tempat dulu ia menyembunyikan senjata dan barang rampasan. Sekarang gudang itu kosong, hanya tinggal debu dan kenangan. Ia menyandarkan punggungnya, menarik napas panjang, dan meraih kalung rantai yang dulu menjadi simbol kekuasaan di Ancol. Kalau lo beneran datang, Wiro, berarti ini bukan soal dendam aja. Ini soal siapa yang paling pantas tetap berdiri, ucapnya lirih, menatap langit yang mulai menggigil. Di markas kecilnya, Wiro memanggil dua orang kepercayaannya. Malam ini, kita bikin sejarah. Junet harus tahu, waktu lo udah habis. Salah satu dari mereka bertanya, kita bantu Rambo, Bang. Tapi Wiro hanya tertawa pendek, dingin. Rambo, dia cuma anak baru belajar. Malam ini, dia juga gue habisin. Tatapannya dingin, seperti air es yang menetes ke luka lama. Ia tak peduli siapa lawannya, semua akan tumbang demi satu hal, kekuasaan terakhir. Di jalanan sepi menuju pelabuhan, Junet berjalan sendirian. Topi hitamnya menutupi separuh wajah. Di tangan kanannya, sebatang besi panjang yang dulu jadi senjata andalannya. Ia berjalan perlahan, namun tiap langkahnya menggetarkan tanah. Wajahnya tak menunjukkan takut, hanya rindu. Rindu pada denting senjata, pada teriakan musuh, dan pada darah yang pernah jadi bagian dari hidupnya. Malam ini, ia bukan lagi Junet yang tobat. Ia adalah bayangan masa lalu yang kembali hidup. Dan ketika jam menunjuk pukul 2 dini hari, hujan pertama jatuh membasahi tanah Ancol. Petir menyambar langit, dan di tengah kegelapan itu, dua bayangan besar berjalan dari dua arah yang berlawanan. Langkah mereka lambat, namun pasti. Junet dan Kaisar Wiro, dua legenda jalanan, kembali saling berhadapan, seperti takdir yang tak bisa dihindari. Pertarungan belum dimulai, tapi darah sudah mulai berbisik. Kilatan petir menerangi wajah keduanya, Junet dan Kaisar Wiro, yang kini berdiri berhadapan di tengah dermaga basah yang sepi. Hujan turun makin deras, namun tak satu pun dari mereka bergerak mundur. Sorot mata mereka adalah sejarah panjang yang tak pernah selesai. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Yang ada hanya udara yang tegang, seperti tali biola yang siap putus. Gue pikir lo udah mati ditelan waktu, ucap Wiro pelan, dengan suara serak penuh dendam. Junet menjawab dingin, sayangnya, waktu gak pernah cukup kuat buat bunuh gue. Wiro berjalan pelan mendekat, tangannya menggenggam pisau besar bergagang kayu jati yang dulu pernah menembus tubuh musuh-musuhnya. Junet tak gentar, ia melepaskan jaket lusuhnya, memperlihatkan tubuh penuh luka dan bekas jahitan. Gue udah mati berkali-kali, Wi. Tapi gak pernah benar-benar tumbang, gumamnya, lalu mencabut besi panjang dari punggungnya, senjata yang dulu membuatnya dijuluki Raja Jalanan Ancol. Kini dua legenda bersiap, malam seakan menahan napasnya, menunggu ledakan pertama. Benturan pertama pun pecah, besi dan baja saling beradu, menimbulkan percikan api yang singkat namun menyakitkan. Wiro menyerang dengan kecepatan mengejutkan, usia seolah tak mengurangi kekuatannya. Tapi Junet, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, matanya masih tajam membaca gerak lawan. Beberapa kali ia berhasil mengelak, bahkan membalas dengan pukulan keras kerusuk Wiro yang membuat pria itu mundur dua langkah. Masih segar ternyata lo, ujar Wiro, sambil meludahkan darah. Namun pertarungan belum usai. Wiro menyerang lagi, kali ini lebih brutal. Ia tak hanya menyerang Junet, tapi masa lalu yang membuatnya dendam. Dulu, Junet pernah merebut lahan terbesar di Ancol dari tangan Wiro dengan cara yang kejam. Kekalahan itu membuat Wiro terpaksa kabur ke luar kota, hidup di pelarian. Kini, ia datang bukan sekadar ingin menguasai kembali Ancol, tapi ingin menghapus nama Junet dari sejarah. Lo yang bikin gue hilang dari peta. Malam ini gue tuntaskan, teriak Wiro sambil mengayunkan pisaunya ke arah leher Junet. Junet berhasil menghindar, tapi pisaunya menebas bahunya dan darah pun mengucur deras. Ia terhuyung, namun tidak roboh. Dengan napas berat, ia menggenggam besinya lebih erat. Lo pikir gue bangkit cuma buat jagain Ancol? Gue bangkit buat nunjukin, orang tobat pun bisa jadi iblis kalau dipaksa, katanya lirih, lalu dengan gerakan cepat yang tak disangka,
ia membenturkan ujung besi ke rahang Wiro. Dentuman keras terdengar, Wiro jatuh tersungkur. Namun Wiro belum selesai. Dengan tubuh penuh darah, ia bangkit. Hujan membasuh wajahnya yang mulai lebam. Tapi ia tertawa. Ancol, memang cuma buat yang gila. Kita gila, Ned. Lalu ia melompat ke arah Junet, mencoba tikaman terakhir. Junet menyambutnya, kali ini tanpa ragu, tanpa ampun. Ia menghindar, lalu menghantam leher Wiro dengan lututnya, membuat pria itu limbung. Junet langsung mengayunkan besi ke punggung Wiro, keras, penuh amarah, dan mematikan. Wiro terjatuh, pisau terlepas dari tangannya, matanya masih terbuka, namun napasnya perlahan-lahan hilang di telan hujan. Junet berdiri di atas, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena luka di hati yang kembali menganga. Ia tidak menang, karena ini bukan kemenangan. Ini kutukan. Ancol, dengan segala kekerasannya, tak pernah memberi ruang bagi kedamaian. Junet menatap langit, air mata bercampur darah, kenapa semua ini gak pernah selesai. Di kejauhan, suara sirine polisi terdengar mendekat. Tapi tak ada yang bisa menghentikan malam itu. Ancol telah kembali berdarah, dan Junet kembali menjadi legenda, meski ia tak pernah menginginkannya. Belum genap sejam setelah tubuh dingin Kaisar Wiro ditelan malam, suara knalpot motor Brong meraung dari arah selatan dermaga. Belasan preman muda yang dipimpin Rambo Keling datang membawa senjata tajam dan balok besi. Mereka tak tahu bahwa pemimpin mereka telah kalah. Rambo, sosok bertubuh tinggi dengan rambut gimbal dan bekas luka panjang di wajah, turun dari motornya dan meludah ke tanah. Mana tuh bangkai tua, Junet? Lo pikir lo bisa usir kita cuma dengan nama besar doang? Junet masih berdiri di tengah dermaga. Bajunya robek, bahunya berdarah, dan tangannya masih menggenggam besi panjangnya. Di hadapannya, tubuh Wiro terbaring tak bernyawa. Hujan mulai reda, tapi genangan darah Wiro masih hangat, meresap di celah kayu dermaga. Junet memandang satu-satu wajah anak-anak baru itu, wajah penuh emosi, tapi kosong arah. Mereka bukan preman sejati, hanya anak-anak yang lapar nama dan kekuasaan. Ia menarik napas dalam, sini kalau mau ikut tidur bareng bangkainya. Tertawa pecah dari rombongan Rambo. Mereka pikir Junet hanya menggertak. Tapi satu anak buah Rambo bernama Coki, baru saja melangkah maju, langsung disambut pukulan besi ke kakinya. Bunyi tulang patah menggema, dan jeritan Coki membuat yang lain tersentak. Junet bergerak cepat meski tubuhnya nyaris ambruk. Ia tahu satu hal, kalau malam ini dia kalah, maka nama Ancol akan jadi sejarah berdarah yang hilang arah. Bukan tentang siapa paling ganas, tapi tentang siapa yang terakhir berdiri. Rambo murka, ia maju sendiri, dengan celurit ganda di kedua tangan. Gue denger nama lo dari cerita, tapi cerita gak bisa lindungin lo dari besi ini, Bang Junet. Dengan gerakan liar, ia menebas ke arah Junet. Tapi Junet sudah bersiap, ia menangkis satu serangan, lalu membenturkan kepalanya ke wajah Rambo. Darah muncrat dari hidung Rambo, tapi ia masih bertahan. Mereka bertukar pukulan, tebasan, dan tendangan dalam hujan gerimis yang menyaksikan kegilaan. Para anak buah Rambo sempat ragu, tapi akhirnya ikut menyerbu. Junet terhuyung, dipukul dari belakang, ditendang dari samping, tapi ia tidak roboh. Satu persatu ia tumbangkan. Mata kirinya mulai kabur, tubuhnya makin berat, tapi semangatnya menyala, semangat seorang yang sudah kehilangan segalanya dan tak takut kehilangan nyawa. Dengan pekik terakhirnya, ia menjerit, Ancol bukan buat kalian yang cuma bisa pala dan mabuk. Ancol lahir dari darah, bukan gaya. Satu tendangan keras melumpuhkan Rambo. Junet mengangkat besi panjangnya, dan menghantam dada Rambo dengan kekuatan penuh. Dentuman keras membuat semua anak buah Rambo terpaku. Tubuh Rambo terkapar, matanya terbuka tak percaya. Gue, belum kalah, gumamnya. Junet mendekat, menunduk di sampingnya, lalu berbisik pelan, lo bukan kalah, lo salah masuk cerita. Dan dengan itu, napas Rambo Keling berhenti, bergabung dengan Wiro dalam sejarah yang kelam. Anak buah Rambo tak sanggup bertahan. Mereka lari tunggang langgang, ketakutan. Malam itu, dermaga Ancol kembali sunyi, hanya menyisakan seorang pria tua yang berdiri di antara dua mayat yang pernah menguasai dunia bawah. Junet terjatuh duduk, tubuhnya gemetar, tangan bersimbah darah. Tapi ia menang. Bukan hanya atas mereka, tapi atas keraguan dalam dirinya sendiri.
Langit mulai terang di ufuk timur. Fajar menyambut dengan warna jingga pucat. Junet menatap cakrawala, napasnya tersengal. Ia tahu, setelah malam ini, tak ada lagi yang akan berani menyebut namanya dengan sembarangan. Tapi ia juga tahu, harga dari nama besar adalah kesepian yang abadi. Dan Junet, legenda yang bangkit, hanya bisa menatap laut, bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar layak? Fajar belum sepenuhnya naik saat Junet berdiri terhuyung di ujung dermaga. Laut Ancol yang semula tenang kini terasa seperti saksi bisu dari pertumpahan darah yang baru saja terjadi. Angin pagi membelai wajahnya, menyapu sisa-sisa debu dan darah yang menempel. Tubuhnya penuh luka, beberapa dalam, namun tak satu pun membuatnya menyesal. Ia memandang ke air, melihat bayangan dirinya, tua, rapuh, tapi dengan mata yang masih menyala. Kalau ini akhirku, setidaknya gue pergi sebagai diri gue sendiri, bisiknya lirih. Kabar tentang tumbangnya Rambo Keling dan Kaisar Wiro menyebar cepat seperti api yang menjilat ilalang kering. Di seluruh penjuru Jakarta, nama Junet kembali diperbincangkan dengan campuran ngeri dan hormat. Preman-preman yang dulu sempat menyepelekan, kini memilih diam. Tak ada lagi yang berani menyentuh Ancol, apalagi memalak di wilayah itu. Sekali nama Junet disebut, raut wajah langsung berubah tegang. Sosoknya seperti bangkit menjadi mitos, bukan lagi manusia. Namun di balik kejayaan itu, Junet justru memilih pergi. Malam itu, ia sempat menuliskan sesuatu di tembok tua pos jaga dermaga. Dengan darah dari tangannya sendiri, ia coretkan kalimat pendek yang menggetarkan, Ancol bersih. Siapa yang kotorin, gue datang lagi. Tak ada yang melihat kapan ia meninggalkan tempat itu. Yang pasti, saat warga mulai berdatangan pagi harinya, mereka hanya menemukan sisa-sisa pertempuran dan pesan itu, sunyi namun mengancam. Banyak yang menduga Junet tewas karena kehabisan darah. Ada juga yang bilang ia melangkah ke tengah laut dan menghilang bersama kabut pagi. Tapi tak sedikit pula yang bersumpah melihatnya naik truk tua ke arah utara, membawa hanya satu tas lusuh. Junet tak memberitahu siapapun, bahkan Bang Udin, sahabat lamanya, tidak mendapat kabar. Junet telah menunaikan misi terakhirnya, dan untuk itu, ia tak butuh panggung atau penghormatan. Di kolong-kolong jembatan dan pojok-pojok terminal, para preman muda mulai diam. Mereka mendengar cerita, melihat bekas pertempuran, dan mulai mengubah jalan hidup. Sebagian memilih pulang kampung, sebagian lagi jadi tukang parkir atau kuli pelabuhan. Nama Junet menjadi tameng moral, jika dia yang dulu raja jalanan bisa bertobat dan memilih diam, maka mereka pun bisa. Dan jika mereka bandel, mereka tahu Junet tak pernah benar-benar pergi. Bertahun-tahun kemudian, seorang bocah kecil menemukan besi panjang karatan tertancap di pasir dekat dermaga, dengan sehelai kain merah kusut tergulung di ujungnya. Orang-orang tua langsung tahu, itu milik Junet. Sebagian gemetar melihatnya, sebagian tersenyum. Itu pertanda bahwa legenda itu masih hidup, walau tak terlihat. Seperti angin yang tiba-tiba dingin saat malam, mereka bilang, itu Junet lewat. Kini Ancol benar-benar bersih. Tak ada lagi palak, tak ada lagi bentakan di parkiran, dan tak ada lagi darah yang menggenang di gang-gang gelap. Junet telah pergi, tapi bekas jejak langkahnya tetap membekas. Ia tak butuh patung atau monumen. Karena setiap orang yang pernah merasa takut, setiap anak kecil yang bisa bermain di terminal tanpa diganggu, semua itu adalah warisannya, warisan dari Junet, preman yang tobat, legenda yang tak mati. Dan cerita ini pun selesai, bukan dengan letupan atau sorakan, tapi dengan bisikan di antara warga tua yang duduk di warung kopi. Dulu, di sini, ada satu orang yang bersihkan tempat ini sendirian. Namanya Junet, gak ada yang kayak dia lagi. Dan pada akhirnya, bukan soal berapa yang dia kalahkan, tapi berapa banyak yang dia selamatkan.